'cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my... Halo kelas 10 MIPA, kita bertemu lagi ya pada mata pelajaran kimia. Setelah beberapa waktu ini kita tidak bertemu di mata pelajaran kimia. Nah anak-anak, Ibu harap kalian tidak melupakan materi-materi yang sebelumnya ya mengenai konsep mol, ya, seperti mengetahui AR, menghitung MR, lalu menghitung mol, mencari jumlah partikel, ya, mencari volume, dan yang lainnya. Kalian tidak boleh melupakan itu, karena itu adalah dasarnya, ya. Jadi, kalau kalian belum paham itu, nanti akan sulit untuk masuk ke materi selanjutnya. Dan materi kali ini juga nanti akan sangat berhubungan dengan konsep mol yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, materi kali ini adalah persamaan kimia atau persamaan reaksi kimia. Nah, seperti apakah itu? Oke, Ibu akan berikan suatu persamaan reaksi kimia ya. Nanti kalian akan mengenalinya. Oke. Nah, ini anak-anak, ini adalah suatu reaksi ya, reaksi kimia. Nah, kenapa ini warna-warni? Ini ada tujuannya. Tapi sebelum kita melangkah kepada item yang berwarna-warni ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai reaksi ini ya, mengenai apa sih maksudnya tulisan ini gitu. Jadi dalam persamaan reaksi itu ya anak-anak, nah kita ini ada suatu zat ya, lalu di sini pasti ada tanda plus ya kalau nanti dia bereaksi dengan senyawa lain. Ya, ini ada satu senyawa, lalu ada senyawa yang lainnya lagi, lalu ditandai dengan adanya tanda panah. Tanda panah ini artinya dia menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lainnya itu, nah ini senyawa ini dan juga senyawa satunya lagi ini ya. Oke, nah sekarang kita akan mengenal komponen-komponennya. Oke, nah ini Ibu beri kotak warna putih ya. Nah, dua senyawa, dua zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah ya. Ini tanda panahnya. Lalu ini ada senyawa-senyawa yang terletak di sebelah kiri tanda panah. Ini Ibu beri kotak warna putih. Nah, senyawa ini kita namakan dia adalah pereaksi atau reaktan. Ya. Letaknya di sebelah kiri tanda panah. Nah, sekarang juga ada senyawa yang letaknya di sebelah kanan tanda panah. Ini. Nah, ini senyawa yang letaknya di sebelah kanan tanda panah ini juga ada namanya. Namanya itu adalah hasil reaksi atau produk ya. Namanya adalah hasil reaksi atau produk. Jadi di sebelah kiri ini, kedua senyawa ini kita sebut dia reaktan. Nah, kalau senyawa yang di sebelah kanan tanda panah, kita sebut dia produk ya, atau hasil reaksi. Nah, terus kenapa Bu kok itu tulisannya diberi warna-warni? Nah, ini ada tujuannya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami. Oke, yang pertama, nah ini Ibu akan jelaskan. Nah, ini anak-anak. Ada angka ya, angka yang letaknya di depan senyawa itu. Ya, ini contohnya ini angka 2, ya, ini angka 6, ini angka 2 lagi, ini angka 3 ya. Letaknya di depan atau di sebelah kiri si senyawa itu. Nah, angka-angka yang letaknya di situ kita namakan dia koefisien. Ya, kalian juga udah mengenal sih koefisien waktu belajar konsep mol itu. Ya. Nah,
angka ini yang letaknya di depan senyawa itu kita sebut dia koefisien ya. Koefisien itu menyatakan jumlah si senyawa itu. Jadi, kalau misalkan ini 2Al ya, 2 aluminium. Artinya apa? Artinya aluminiumnya itu ada 2. Tuh. Terus ini 6 HCl. Artinya apa? Artinya si HCl-nya ini ada 6 jumlahnya. Terus ini ada 2 AlCl3. Artinya apa? Artinya AlCl3-nya itu jumlahnya ada 2. Terus ini ada 3H2. Artinya si H2-nya ini jumlahnya ada 3 ya. Jadi koefisien itu menyatakan jumlah si senyawa itu. Kayak gitu. Udah ya. Lalu ada lagi nih yang warnanya biru. Nah, ini yang warnanya biru ini kita namakan dia indeks ya. Dinamakan indeks. Nah, ini juga kalian sebenarnya udah kenal ketika belajar konsep mol waktu menghitung MR ya. Nah, maksudnya indeks ini menyatakan jumlah si unsur itu ya. Jumlah si unsur atau jumlah si spesi itu, spesi yang di depannya. Contohnya kayak gini. Contohnya ini kan AlCl3 ya. Nih, angka 3-nya di bawah ini, dia di sebelah kanannya Cl. Berarti Cl-nya ini dia ada 3. Ya. Dalam satu AlCl3, Cl-nya ada 3. Ya. Nah, ini kan 2 AlCl3, berarti kalau dalam 2 AlCl3, Cl-nya ada 6, karena 3 kali 2. Tapi kalau cuma satu AlCl3, maka Cl-nya ada 3. Nah, contohnya lagi ini H2 ya, H2. 2-nya ini menyatakan si jumlah H-nya ini dalam satu senyawa H2. Kalau cuma satu H2, berarti H-nya cuma 2. Tapi kalau di depannya ada koefisien, contohnya ini 3, maka H2-nya ini, H-nya ini ada 6 jadinya karena 2 kali 3. Kayak gitu. Jadi kalau indeks itu cuma menyatakan unsur atau spesi yang ada di depannya. Kalau koefisien itu menyatakan jumlah seluruh senyawa yang di belakangnya ini. Kayak gitu. Lalu, ini ada yang warnanya hijau ya. Ini bukan angka, tapi ini huruf. Ada S, ada A dan Q ya. AQ, AQ, ini juga AQ, ini ada G. Ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah keterangan fasa ya. Fasa. Fasa itu secara sederhananya seperti wujud ya. Tapi dalam ilmu kimia itu kita lebih spesifikkan lagi. Jadi fasa. Fasa ya. Nah, fasa ini anak-anak itu ada 4. Nah, ini ya. Fasa itu ada 4. Lambangnya S. S itu untuk solid, artinya padat. Ya. Jadi misalkan ini 2Al ya, dia fasanya solid, padat. Berarti Al-nya ini padatan, logam, padatan ya, bentuknya zat padat. Lalu ada fasa G, artinya gas. Berarti gas itu ya bentuknya dia gas. Contohnya kayak gini. Ini H2 ini dia fasanya gas ya, lambangnya G. Lalu ada AQ atau aquos. Nah, aquos ini larutan. Contohnya kayak ini HCl, AlCl3, dia fasanya AQ atau aquos. Fasanya larutan ya, larutan. Jadi dia dilarutkan dalam suatu pelarut. Lalu ada lagi fasanya liquid. Liquid itu lelehan ya, atau cairan gitu ya. Nah, sepintas antara aquos dengan liquid itu sama, tapi dia itu beda ya. Kalau aquos itu larutan. Larutan itu contohnya kayak gini anak-anak. Kayak seperti kalau kita
kita memasukkan garam, kita masukkan ke dalam air lalu kita aduk ya. Nah, garam dimasukkan ke air lalu kita aduk itu adalah larutan garam. Larutan garam. Nah, tapi kalau misalkan kita punya garam, lalu garam itu mencair, meleleh gitu ya. Mencair, meleleh tanpa dimasukkan ke dalam air. Jadi garamnya itu meleleh dengan sendirinya gitu. Nah, garam yang meleleh itu kita sebutnya liquid ya, bukan larutan. Jadi larutan itu kalau dia dimasukkan ke dalam pelarut. Kalau dia nggak dimasukkan ke dalam pelarut, ya, dia meleleh sendirinya gitu ya, itu namanya liquid. Liquid ya. Seperti es batu itu kalau mencair ya, kita sebut dia liquid. Kalau besi dia meleleh, kita sebut dia liquid. Tapi kalau garam atau gula kita masukkan ke air, kita sebut dia larutan. Kayak gitu. Itu bedanya antara aqueous dengan liquid. Ya, jadi fasa ini kita kenal ada 4 ya. Dalam kimia fasa ini ada 4. Nah, terus anak-anak, persamaan reaksi ini dia itu harus setara atau sama jumlah unsurnya antara reaktan dan jumlah unsur yang diproduk ya. Nah, ini syarat suatu persamaan reaksi itu harus setara. Oke, maksudnya gimana? Jumlah unsur di reaktan itu harus sama dengan jumlah unsur di produk. Ya. Sekarang kita amati ya, amati dulu reaktan. Oke, reaktannya ini ada unsur apa aja sih di reaktan? Ya. Di reaktannya ada unsur apa aja? Tentunya ada unsur Al ya, aluminium, terus ada unsur H, lalu ada unsur Cl ya, ada 3 ya, ada Al, ada H dan Cl. Lalu coba kita amati lagi di produk ya. Produk ini ada unsur apa lagi ya unsurnya? Oh, ternyata juga sama. Ada Al, ya, ini unsur Al. Lalu ada Cl, lalu juga ada H. Sama, ada 3 unsur ya, sama dengan di reaktan. Nah, sekarang unsurnya antara reaktan dengan produk itu unsurnya udah sama. Nah, sekarang kita harus menghitung jumlah unsur di reaktan itu sama nggak dengan jumlah unsur di produk. Ya, jumlahnya. Contohnya kayak gini. Ini kan Al ya, Al-nya ada berapa nih? Nah, karena koefisiennya 2, maka kita kalikan 2. Maka Al-nya ada 2. Terus H, ini H-nya ada berapa? H-nya ada 6 dong, karena koefisiennya 6. Kita kalikan koefisiennya. Terus Cl-nya ada berapa? Karena ini koefisiennya juga 6, maka Cl-nya juga ada 6 ya. Kita kalikan dengan koefisiennya. Nah, ini pembuktiannya ya. Nah, kita hitung unsur yang ada di reaktan. Al ada 2, ini benar ya ada 2. Lalu H-nya ada 6, karena kita kalikan koefisien. Lalu Cl-nya juga ada 6, karena kita kalikan dengan koefisien. Nah, ini jumlah unsur yang ada di reaktan. Al-nya 2, H-nya 6, Cl-nya 6. Oke, sekarang gimana jumlah unsur yang ada di produk ya? Sekarang kita lihat jumlah unsur yang ada di produk. Nah, anak-anak kita lihat ini Al ya. Al-nya ini berapa? 1 ya, 1. Tapi kita harus kalikan koefisien 2. Jadi Al-nya jumlahnya 2. Sekarang ini Cl ya. Cl-nya ini berapa? Karena di sini ada indeks, maka Cl-nya ini 3 sebenarnya. Cl-nya 3 dan kita harus kalikan juga dengan koefisien. Maka 3Cl ini kita kalikan 2. Jadi menjadi 6Cl. Jumlah Cl-nya itu ada 6 ya. Lalu ini si H nih. H-nya ini ada 2 ya karena indeksnya 2. Nah, karena indeksnya 2, H-nya ada 2. Lalu kita kalikan dengan koefisiennya 3.
Jadi 2 kali 3, 6. Jadi H-nya ada 6. Oke, jadi kayak gini. Di produk AL-nya ada 2, lalu H-nya juga ada 6 ya ini ya. 2 kali 3 ini. Lalu CL-nya juga ada 6. Karena CL3 ini kalikan koefisien 2. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata kalau kita bandingkan, kita sandingkan antara jumlah unsur di reaktan dan jumlah unsur di produk, ternyata jumlahnya sama. Ya. Di reaktan AL-nya ada 2, di produk AL-nya juga ada 2. Nah, di reaktan H-nya ada 6, di produk H-nya juga ada 6. Di reaktan CL-nya ada 6, di produk CL-nya juga ada 6. Artinya, kalau jumlah unsur di reaktan sudah sama dengan jumlah unsur di produk, ya, artinya reaksi tersebut itu sudah setara. Ya, persamaan reaksi kimia ini sudah setara. Ya, setara ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih menyetarakan suatu persamaan reaksi? Kalau misalkan kita punya suatu reaksi tapi dia itu belum setara, jadi koefisiennya itu belum ada, gimana ya caranya? Ya, sekarang kita langsung ke contoh ya. Contoh. Nah, misalkan ini, Ibu punya suatu persamaan reaksi, tapi dia belum setara anak-anak. Ya, taunya dari mana belum setara? Ya, kita coba aja hitung. Misalkan ini di reaktan ini K-nya ada berapa? Nih ya, K-nya ada 1. Satu kan, terus di produk K-nya ada berapa? Nah, K-nya ada 2 nih anak-anak. Ya, di reaktan K-nya cuma 1, di produk K-nya ada 2. Nah, kalau satu unsur aja jumlahnya nggak sama antara reaktan dan produk, artinya persamaan reaksi itu belum setara. Ya, dia belum setara dan kita harus menyetarakannya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya ini sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi kita harus berlatih. Oke, caranya kita akan buat suatu persamaan. Nah, ini untuk apa ya? Untuk melatih sebenarnya. Kalau kalian udah mahir, nggak usah buat persamaan, tapi karena kita masih belajar, kita akan buat suatu persamaan ya, kayak semacam persamaan garis atau persamaan variabel kayak gitu. Nah, kita kan buat persamaan anak-anak, ya, caranya gimana? Caranya yang pertama nih, dari reaksi ini, dari keempat senyawa ini, pertama-tama kita harus tentukan senyawa yang jadi patokan ya, senyawa yang jadi patokan, yang jadi panutan kita. Nah, senyawa yang jadi panutan kita itu usahakan senyawa yang dia itu terdiri dari banyak unsur. Oke ya. Sebenarnya bebas, boleh senyawa mana aja yang dijadikan patokan. Boleh KOH, boleh H2SO3, boleh K2SO3, boleh H2O. Bebas yang mana aja, cuma nanti akan lebih mudah kalau yang kita jadikan patokan itu adalah senyawa yang mengandung banyak unsur ya. Oke, dalam hal ini Ibu akan pilih senyawa yang dijadikan patokannya itu adalah K2SO3 ini. Kita tentukan ini senyawanya K2SO3. Nah, karena K2SO3 ini akan dijadikan patokan, maka kita kasih dia koefisien 1 ya. Nih, Ibu beri dia koefisien 1. Ya, senyawa yang dijadikan patokan diberi koefisien 1. Oke. Terus, senyawa yang lainnya ini kita juga akan beri koefisien. Tapi koefisiennya berupa variabel. Variabel itu yang nanti akan kita hitung. Oke ya. Nah, ini Ibu beri koefisien. Untuk KOH Ibu beri koefisien A, untuk H2SO3 Ibu beri koefisien B. Lalu ini kan senyawa patokannya ya, koefisiennya 1. Lalu ini untuk senyawa H2O Ibu beri koefisien C ya. Jadi koefisiennya A, B, C.
Nanti kalian bebas mau apa aja. Ini supaya mudah aja kita pakai variabel A, B, C. Terus kita akan tentukan persamaan untuk tiap unsur. Oke, tiap unsur. Untuk unsur K ya, untuk unsur K terlebih dahulu. Unsur K, oke. Oh ya, sebelumnya, ini unsur K ya. Unsur K, kita lihat unsur K itu dia letaknya ada di koefisien mana aja. Ya. Unsur K ini kan letaknya dia ada di koefisien A. Ini ya, ini KOH. Nah, karena dia itu terletak di koefisien A, dan ini jumlahnya cuma 1, maka kita tulis A. Ya. Jadi K-nya itu letaknya di mana? Oh, letaknya di A. Kita tulis A. Kalau jumlahnya 1 ya kita tulis 1A. Ini kan A kan sama dengan 1A ya, 1A. Terus di koefisien B ini ada nggak K? Ya, ada nggak unsur K di koefisien B? Nggak ada. Ya udah, berarti kita lewat. Terus anak-anak, tanda panah ini menyatakan sama dengan, nih, sama dengan ini. Tanda panah ini menyatakan sama dengan ini. Terus kenapa ini Ibu tulis 2? Nah, kita lihat unsur K ini kan dia jumlahnya 2 di sini ya. 2 kali 1, koefisiennya 1. Berarti jumlahnya 2, dia udah jelas 2. Makanya A itu karena letaknya di koefisien A, jumlahnya 1, terus di sini nggak ada. Terus ini tanda panah sama dengan, ya tanda panah itu kita ganti sama dengan. Terus di sini dia jumlahnya ada 2, berarti ini K-nya ada 2, kita tulis sama dengan 2. Terus di C, di koefisien C ini dia ada K nggak? Ada unsur K atau tidak? Nah, ternyata di koefisien C tidak ada unsur K. Berarti ya udah persamaannya untuk K itu adalah A sama dengan 2. Ya, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk unsur O. Oke, nah anak-anak unsur O, nih unsur O dia letaknya ada di mana aja ya. Oh dia ternyata di koefisien A ada. Berapa? 1 kan? 1 aja kita tulis A. Terus di koefisien B unsur O ini ada enggak? Oh ternyata ada. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 anak-anak. Ini jumlahnya 3. Maka kita tulis 3 kali koefisien B. Kita tulis plus 3B gitu ya. Terus tanda panah itu kita ganti sama dengan. Lalu unsur O. Nah, unsur O di sini, di senyawa yang jadi patokan, dia jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Nah, 3 ini kita kali koefisien ya. Jadi tetap 3. 3 ya, 3 aja. Plus, nah di koefisien C ini ada nggak unsur O? Oh, ternyata ada, tapi jumlahnya cuma 1 ya. Maka kita tulis 1C atau C aja. Nah, ini persamaan untuk unsur O. Oke ya, ini persamaan untuk unsur O. Lalu ada unsur apa lagi? Ada unsur H ya. Nah, sama. Kita lihat unsur H ini dia letaknya ada di koefisien mana ya? Oh, ternyata ada di koefisien A. Oke, berarti kita tulis. Ini jumlahnya kan cuma 1. Berarti kita tulis A, 1A. Lalu di koefisien B ada nggak nih unsur H? Oh, ternyata ada ini ya. H-nya ada 2. Kita kalikan dengan koefisien B, maka menjadi 2B. Nah, sama dengan, tanda panahnya ini kan kita ganti sama dengan. Terus di senyawa yang jadi patokan ini ada nggak ya, yang jadi senyawa panutan ini? Ternyata nggak ada H. Ya udah kita lewat. Lalu di senyawa yang koefisiennya C ini ada H atau tidak? Oh, ternyata ada ya. H-nya jumlahnya berapa? 2. 2 kita kali koefisien C menjadi 2C. Nah, ini adalah persamaan untuk unsur H. Oke. Terus untuk unsur S ya.
untuk unsur S ini dia letaknya ada di mana nih? Ya, ternyata dia letaknya cuma ada di koefisien B ini ya. Koefisien B. Berapa jumlahnya? Cuma 1, berarti 1B atau B aja. Terus tanda panah sama dengan, nah dia ada di senyawa yang jadi panutan ini ya. Berapa jumlahnya unsur S? Jumlahnya cuma 1. Kita kali koefisien, berarti 1 kali 1, berarti B sama dengan 1. Nah, di unsur, di senyawa yang koefisiennya C ini ada nggak unsur S? Nggak ada kan? Berarti kita lewat. Gitu ya, berarti persamaan untuk unsur S adalah B sama dengan 1. Oke, nah sekarang tugas kita adalah mencari berapa sih nilai A, B, dan C. Nah, karena kan nanti A, B, dan C ini akan kita ganti angka ya. Nah, sekarang kita akan cari angkanya berapa sih A, B, dan C itu. Oke, kalau A ya, A itu kan dia udah sama dengan 2. Taunya dari mana? Dari ini ya. A-nya itu udah jelas 2. Jadi kita nggak usah nyari A karena udah A sama dengan 2. Terus B. Nah, B ini juga kita nggak perlu nyari karena di persamaan ini udah ada ya. B sama dengan 1 ya. Kebetulan ini sudah menyelesaikan persamaan ya. B-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita butuh C ya. C-nya berapa tuh? Nah, caranya kita ambil aja salah satu persamaan ini yang ada C-nya tentunya ya. Nah, Ibu ambil persamaan ini. A plus 2B sama dengan 2C. Ya, A plus 2B sama dengan 2C. Nah, tujuannya nanti supaya tahu C-nya itu berapa ya. C-nya berapa. Jadi kita ambil persamaan yang ada C-nya. Persamaannya ini A tambah 2B sama dengan 2C. Nah, A-nya kan udah tahu, A-nya kan sama dengan 2. Kita tinggal masukkan. Terus B-nya kan udah tahu 1, berarti kita tinggal masukkan. Ini 2 kali 1, karena dia 2 kali B ya. B-nya 1. 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2C. Nah, atau 2 tambah 2 sama dengan 2C. Atau 4 sama dengan 2C, maka C-nya sama dengan 2. Berarti si koefisien C ini dia nanti angkanya adalah angka 2 ya. Oke, sekarang kita tuliskan. Nah, ini persamaan yang di atas ya. Ini ketika kita belum tahu berapa A, B, C-nya. Sekarang kan kita udah tahu berapa A, berapa B, berapa C-nya. Kita tulis. Nah, ini ya. A-nya kan 2. Ya, berarti ini kita ganti jadi angka 2. B-nya kan 1. Nah, ini kita ganti jadi angka 1. Terus C-nya berapa? C-nya kan 2 ya. 2 berarti kita ganti pakai angka 2 ini. Nah, terus biasanya anak-anak kalau angka 1 ya, angka 1 di depan, ini tuh biasanya kita nggak tulis. Nah, biasanya kita nggak tulis kalau angka 1, tapi kita langsung nulisnya kayak gini nih. Kayak persamaan yang paling bawah. Nah, ini udah sama aja kayak persamaan atas ya, cuma satunya kita nggak tulis. Tapi ini artinya sama dengan 1. Ya, gitu. Nah, sekarang apakah persamaan ini tuh udah setara atau belum gitu kan? Kan suatu persamaan reaksi itu harus setara. Nah, sekarang kita akan menghitung. Menghitung tiap unsur. Sekarang di reaktan ini, untuk unsur K dia ada berapa coba? Dia ada 2, bener nggak 2? Ini bener ya, ini kan 1 kali koefisien. 1 kali 2, makanya 2 di reaktan. Di senyawa H2SO3 nggak ada K. Lalu O, O-nya ada berapa? Bener nggak sih? Nah, O-nya ini kan, ini 1 kali 2, nah dia makanya 2 ditambah, yang di sini O-nya 3. Nah, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Terus H, H-nya ada berapa? Nah, di KOH ini kan H-nya 1, tapi kita kalikan 2, karena koefisiennya 2, makanya H-nya 2. Nah, ditambah di sini H-nya juga 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus S-nya berapa? S-nya 1 ya, karena cuma ada di sini. Ini jumlah unsur di reaktan. Sekarang, jumlah unsur di produk ya. Bener nggak sih K-nya 2?
Benar ya, ini K-nya cuma 2, benar. O-nya 3 tambah 2, benar. Ini O-nya 3, di sini O-nya 1, cuma kita kalikan koefisiennya 2. Ya, jadi 3 tambah ini 2 ya, 2. Sama dengan 5, O-nya udah sama. Terus H-nya 4, bener nggak? Nah, ini bener ya. Ini kan H2 kali koefisien 2, maka 2 kali 2, 4. S-nya cuma 1, S-nya cuma DK2SO3, ini aja S-nya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan jumlah unsur di reaktan sama dengan jumlah unsur di produk. Nah, kalau sama berarti reaksi itu sudah setara ya. Artinya dia udah setara. Setara itu ditunjukkan dengan ketika jumlah unsur di reaktan sama dengan jumlah unsur di produk, maka reaksi sudah setara. Kayak gitu anak-anak. Nanti dicoba pelan-pelan ya. Pakai reaksi yang ini juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian nyoba, misalkan ini ditutup ya, kalian nyoba sendiri. Nah, siapa tahu kalian akan lebih bisa memahami dengan begitu. Tapi meskipun kalian nggak mau nyoba yang contoh ini, Ibu berikan latihan untuk kalian ya, supaya kalian juga harus mengerjakan, harus paham, harus coba. Latihan ini dikerjakan saat ini juga ya, Ibu beri waktu ya berapa ya? Ya 15 menit atau 20 menit atau kurang dari itu ya. Dikerjakan, lalu nanti kita bertemu di Google Meet, kita diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan, dan kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, sekarang ini latihan soalnya ya anak-anak, silahkan dikerjakan sekarang juga. 'Cause you never